Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bermuajahah di sini dalam acara seminar proposal keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat Nabi Yaumul Qiyamah nanti, dan semoga kita semua di sini termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Hasan Aidi SSMSI sebagai dosen penguji pada seminar proposal hari ini. Perkenalkan, nama saya Vicky Etiani dengan NIM 228113060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Guru TPQ dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada santri prakeka di TPQ Al-Hidayah Podo Kedunguni Pekalongan. Ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar proposal pada program studi PJJPAI UIN Sibersyah Nurjati Cirebon tahun 2026. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam dan pembelajarannya perlu dikenalkan sejak anak usia dini. Nah, di sini TPQ sebagai lembaga pendidikan non formal memiliki peran strategis dalam pengenalan huruf hijaiyah. Nah, untuk pengenalan huruf hijaiyah ini menjadi fondasi awal bagi para santri untuk kemampuan membaca Al-Qur'annya di tingkat selanjutnya. Di sini santri prakeka yang berusia 4-6 tahun yang masuk dalam fase Golden Age ini memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Nah, idealnya pengenalan huruf hijaiyah ini dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan anak. Oleh karena itu, peran guru TPQ ini sangat menentukan keberhasilan pembelajaran dalam pengenalan huruf hijaiyah pada santri. Dari observasi awal yang telah dilakukan, ada beberapa masalah yang telah diidentifikasi, di antaranya yaitu kemampuan santri prakeka dalam mengenalkan huruf hijaiyah ini masih beragam, dan sebagian anak masih mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk dan bunyi huruf hijaiyah. Di TPQ Al-Hidayah sendiri masih memiliki keterbatasan dalam media pembelajaran yang ramah anak usia dini. Kemudian perbedaan strategi guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini peran guru ini sangat menentukan keberhasilan pengenalan huruf hijaiyah pada santri anak-anak didik prakeka. Kemudian pendampingan orang tua di rumah juga belum dirasakan secara optimal. Dari identifikasi masalah yang ditentukan tadi, ini kami membuat pembatasan masalah dan rumusan masalah. Untuk pembatasan masalahnya ada 3, yaitu penelitian ini akan difokuskan pada peran guru TPQ dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada santri prakeka di TPQ Al-Hidayah Podo Kedunguni Pekalongan. Kemudian penelitian dibatasi pada hasil pembelajaran huruf hijaiyah
pada santri praktika setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di PPQ. Dan penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami guru PPQ dalam proses pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia dini. Untuk rumusan masalahnya, ada 3. Yang pertama, bagaimana peran guru PPQ dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada santri praktika di PPQ Al-Hidayah Kodo. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil pembelajaran huruf hijaiyah yang dicapai santri praktika di PPQ tersebut. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru PPQ dalam proses pengenalan huruf hijaiyah. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini ada tiga tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan peran guru PPQ dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada santri praktika di PPQ Al-Hidayah Kodo, Kedung Pekalongan. Yang kedua, mendeskripsikan hasil pembelajaran huruf hijaiyah pada santri praktika setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di PPQ. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh guru PPQ dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada santri praktika. Kemudian manfaat penelitian, ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang model peran guru dalam proses pembelajaran anak usia dini, terutama dalam aspek pembentukan dan peningkatan kemampuan literasi dini keagamaan melalui pengenalan huruf hijaiyah. Kemudian untuk manfaat praktisnya, bagi guru PPQ, semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai strategi pembelajaran huruf hijaiyah yang digunakan guru. Kemudian bagi lembaga PPQ sendiri, semoga ini dapat menjadi acuan dalam merancang atau menyempurnakan program pembelajaran Al-Quran dan menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya. Untuk selanjutnya, kajian pustaka. Ini dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah pada Anak Usia Dini. Di sana hasil penelitiannya ini guru berperan sebagai perencana, fasilitator, dan motivator. Kemudian dalam penelitian Nugrahani, penggunaan media APE, kartu huruf, nyanyian, dan lembar kerja anak ini mampu meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah. Dan pendekatan pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini. Dalam penelitian Cahyanti, dan Katonisi pada tahun 2023 yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Anak Usia Dini. Di sana hasilnya strategi guru melalui metode IQRO yang bertahap ini efektif meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah. Kemudian bimbingan guru dan dukungan orang tua ini menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan belajar. Ini kontribusi penelitiannya, yaitu menegaskan pentingnya peran guru dalam pembelajaran huruf hijaiyah pada anak usia dini, dan menjadi dasar untuk mengkaji peran guru PPQ dalam mengenalkan huruf hijaiyah pada santri praktika yang berusia 4-6 tahun. Selanjutnya, ada kajian teori. Kajian teori di sini menggunakan 3 teori utama, yaitu guru PPQ, teori belajar anak, dan faktor pendukung dan penghambat guru PPQ. Nah, di sini guru PPQ sendiri ini menurut Mulyasa
Guru adalah pendidik profesional yang menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Nah, dalam TPQ sendiri, ini guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi guru juga membimbing anak, memberikan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar, memberikan motivasi kepada anak, dan melakukan evaluasi. Izin, apakah saya masih di ruang sini? Barusan saya terpental ya, Pak. Coba diulangi, udah selesai. Ini, tadi rekamannya mati. Oh, dipanggil Usmana. Kurang perlu maning. Ya, untuk yang kedua, teori belajar anak. Ini menurut teori perkembangan kognitif Jan Piaget, bahwa anak usia 4-6 tahun ini berada pada tahap preoperasional, di mana pada tahap ini pemikiran anak masih didominasi dan intuisi dan sifat simbolis. Nah, dalam masa ini diharapkan seharusnya idealnya itu kegiatan pembelajaran anak itu dilakukan dengan cara yang menenangkan, terus bersifat konkret, nyata. Akan dilanjut? Selesai tadi? Ya, lanjut. Sepertinya saya terpental. Ya, enggak diulang lagi. Ya. Untuk teori belajar anaknya, ini menurut teori perkembangan kognitif Jan Piaget, bahwa anak usia 4-6 tahun masih berada pada tahap preoperasional, di mana pada tahap ini pemikiran anak didominasi oleh intuisi dan sifat simbolis. Maka secara idealnya pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dengan alat-alat peraga yang konkret, sehingga itu akan lebih berkesan, lebih mengena pada anak. Untuk yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat guru. Ini faktor pendukung dan penghambat kinerja guru ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya sendiri, ini bisa berasal dari lingkungan lembaga TPQ, ataupun berasal dari lingkungan wali santri, dan bisa berasal dari santrinya. Untuk faktor internalnya ini berasal dari gurunya sendiri, baik itu faktor pedagogisnya ataupun masa pengalaman ia mengajar, seperti itu. Untuk selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada alur sebab akibat yang terstruktur. Yang pertama, peran guru TPQ. Di sini peran guru TPQ sendiri ada beberapa ya, ada guru sebagai pembimbing, ada guru sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan evaluator. Nah, peran guru ini sangat mempengaruhi dalam proses pengenalan huruf hijaiyah. Dan di dalam proses kegiatan belajar pengenalan huruf hijaiyah ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, baik itu yang eksternal maupun internal. Dan dari sinilah akan mempengaruhi hasil belajar huruf hijaiyah anak. Apabila faktor pendukung yang lebih dominan, maka hasil belajar anak bisa mencapai dengan maksimal. Sebaliknya, apabila penghambat yang lebih dominan, maka hasil belajar anak ini juga tidak akan maksimal. Oke, Ibu Vivi, mungkin dicukupkan sampai sini ya. Tapi di metode pendidikan
di metodologi penelitian tetap disaring itu ya. Coba Ya, saya baca ini terlebih dahulu. Itu ada berapa pertanyaan di bagaimana Bapak? proposal skripsi? Berapa pertanyaan penelitian? Pertanyaan penelitiannya ada berapa? Untuk metode penelitiannya, caranya kok hilang? Bukan. Pertanyaan penelitiannya ada berapa? Pertanyaan penelitian yang di untuk siapa ini? Penelitiannya Ibu Vivi. Rumusan masalahnya Ya, ada 3. ada 3. Pertanyaan pertama apa itu? Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bisa di-share juga itu. guru PPT? Kenapa Pak? Nah, ya itu. Nah, rumusan masalahnya yang pertama. Bagaimana peran guru PPT dalam meningkatkan kemampuan mengenal guru hijaiyah pada santri praktek? Yang kedua, bagaimana hasil pembelajaran guru hijaiyah yang dicapai santri praktek di TPK tersebut? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru TPK dalam proses pengenalan guru hijaiyah? Oke, kira-kira untuk pertanyaan pertama itu instrumen penelitiannya menggunakan apa itu? Untuk pertanyaan pertama, Untuk data pertanyaan pertama. kenapa Pak? Untuk pertanyaan pertama, instrumen penelitiannya menggunakan apa? Oh, untuk wawancara. Wawancara. Wawancara kepada Tekniknya, siapa? tekniknya menggunakannya 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk wawancaranya nanti kepada guru yang mengampu di santri prateka, kemudian ke kepala sekolah, kepala TPK-nya, dan wali santrinya. Ini yang fokus utamanya guru praktekanya. Untuk kepala sekolah dan wali santrinya itu sebagai informan pendukung. Ini untuk metodologi penelitiannya, pendekatan. Ini saya menggunakan HP. Apakah saya sudah, Bapak? Apa masih dilanjut penelitian, metodologi penelitiannya? Ini untuk metodologi penelitian saya, melakukan pendekatannya dengan kualitatif, jenis penelitiannya, studi kasus yang berlokasi di TPK Al-Hidayah Podo, Kedungun Pekalongan, dan rencana waktunya pada semester 2 tahun pembelajaran 2025 20. yang dengan ini itu kewalahan karena suhu langsung mereka bakal Intinya Pak, intinya itu kan karena lah apa ada apa prim. jadi intinya itu baru hari ini mau dirapatkan koordinasi antara LPS dan Mandiri minta dibagi nanti kita harus melihat nama kita di CPR harinya apa dapatnya dibagi. Nampaknya ini ya terpental terus ya Ibu Vivi ya. Ya, bagaimana Bapak? Ya Allah. Mohon maaf Kak, mungkin sinyal saya jelek, ini terputus-putus. Ya udah ini Ya, bisa masuk lagi ya Pak. kalau saya lihat pos sudah
tapi nanti bisa diperbaiki terkait dengan sebentar. Ini yang tampak Pak. saya melihatnya hanya penelitinya saja, tetapi bisa tidak ada. Jadi kalau di proposal itu buku panduannya itu kan dicantumkan siapa Ya, penulisnya, tahun menulisnya, ya, judulnya, metode, hasil ya, tidak ada judulnya. Ya, penelitian Nah, mm-mm. lalu di sini hanya penelitiannya Ya, yang baik khususnya Bapak. yang terkait dengan teori belajar anak. Ya. Teori belajar anak Teori itu belajar dari grand anak. teorinya itu kan bisa menggunakan Mm-mm. ya Mm-mm. penyebutan namanya saja. Nah, sebaiknya itu dicantumkan secara utuh. Apa itu teori perkembangan kognitif Ya, ya oke yang Bapak. dikemukakan oleh Dan Budget ya. Ya, Kemudian nanti jadi tidak langsung kalau di sini yang saya lihat begini. oke. Pengenalan huruf hijaya sangat relevan dengan teori perkembangan kognitif Jan Piaget. Santri jilid praktek usia 4 sampai 6 tahun berada pada tahap pre-operasional. Operasional. Nah, Ya, jadi ini belum menjelaskan teorinya Jan Piaget itu seperti apa gitu. Tapi ini ya, langsung diaplikasikan masuk ke dalam dihubungkan dengan santri yang praoperasional. Jadi oke. dicantumkan terlebih dahulu apa Oke. yang dimaksud dengan itu teori perkembangan Jan Piaget sama teori konstruktivisme. Konstruktif. Oke. Tinggal Baik. ditambahkan di situ. Ya, baik. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan ini rencana waktu penelitian. Mm-mm. Ini ada 5 kegiatan ya. Mm-mm. Nah, sebaiknya itu tidak hanya dicantumkan hanya bulan 1, bulan 2, bulan 3. Mm-mm. Biasanya kalau penelitian itu hanya 3 bulan 3 saja, bulan. tapi ini dirinci lagi per minggu. Oh, berarti ditambah. Bulan 1, bulan 1 nanti di Oh, bawahnya ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. ya. Proposal untuk memandu kita apa yang akan kita lakukan 3 bulan ke depan. Oh, ya. Banyak kasus sudah mengajukan proposal, sudah seminar proposal, tapi setelah itu dia nggak datang. Tapi ini di reguler ya. Mudah-mudahan Iya. kalau yang dibaca itu tidak seperti itu. Amin. Karena apa? Karena mereka nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Tentu setelah adanya seminar proposal itu kan pasti ada revisi. Setelah Iya. direvisi, nanti kemudian ACC ada peng-SK-kan siapa dosen pembimbingnya, baru setelah itu melakukan penelitian yang sesungguhnya. Tapi penelitian itu tetap mengacu pada rencana kegiatan yang sudah dicantumkan di kegiatan proposal. Iya, baik. Berarti Kalau dengan nanti saya, uh, berarti nanti direvisi 3 bulan saja, tapi dirinci minggu 1, minggu 2, minggu 3, seperti itu diganti bulan saja ya, Pak, ya. Baik. bulan biasanya 3 Ya, bulan. Kalau 4 baik, bulan, Pak. ini bulan apa ini? Februari, Maret, April, Mei. Iya. Nah, Tapi nanti mohon maaf Bapak, ini saya kan di TPQ ya Pak ya. Eh, oh, kebetulan kan kalau TPQ itu bulan puasa kan sudah libur. Jadi saya ya, tidak dari Januari ini ya Pak ya, sudah mulai dari Desember. sebetulnya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi Pak? Nah, ya, saya pikir itu cukup. Kemudian Oh untuk ya, yang pustakanya ini pakai Mendeley tidak? iya Pak, pakai Mendeley. Pakai Mendeley ya? Oke. Bentar. Termasuk yang ketika di penulisan proposal itunya, udah? Iya sudah. Oh sudah, oke. Berarti sudah otomatis ya langsung muncul ya di Oke, situ ya. oke Pak. Oke, ya terima kasih. Kemudian kita lanjutkan Ya, ke sama-sama. berikutnya Pak Suhaili, mangga. Nanti cepat saja ya, 10 menit lah itu presentasi PPT-nya ya, PowerPoint-nya.